Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh. Saya mahasiswa PGSD angkatan 2017 dengan nomor induk mahasiswa 11191170006. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengembangan media saya untuk mata kuliah skripsi atau tugas akhir di program studi PGSD Universitas PGRI Ronggolawe. Di sini judul skripsi saya adalah pengembangan media pakapin papan kantong pintar berbasis literasi untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas 4 sekolah dasar. Di sini terdapat media pakapin yang saya kembangkan, bentuknya seperti ini. Ukuran dari media pakapin yang saya buat ini untuk panjangnya sekitar 64 cm dan lebarnya sekitar 44 cm. Dengan terdapat kantong-kantong yang berukuran 10 x 10 cm. Desain dari media pakapin yang saya buat ini menyerupai seperti gadget atau HP. Mengapa? Karena di zaman sekarang anak-anak kan mayoritas sudah mengerti apa itu HP karena perkembangan zaman dan banyak yang kecanduan oleh gadget atau HP. Jadi saya bentuk media ini menyerupai HP agar menarik siswa dalam mengikuti pembelajaran. Konsep dari media pakapin yang saya buat ini terdapat literasi di dalamnya. Jadi di dalam media pakapin ini tidak hanya berisi suatu pembelajaran yang seru seperti bermain, tapi juga meningkatkan pemahaman literasi pada siswa seperti membaca, mengamati, berdiskusi, dan mengkomunikasikan. Dan media ini tidak hanya berupa papan seperti ini saja. Media ini juga bisa dibuka kembali. Di dalamnya juga ada, nah ini seperti ini. Nah, di dalamnya juga ada materi yang akan menyangkut di dalam materi kantong yang ada di depannya ini. Jadi nanti alurnya itu siswa mengambil materi di dalam kantong, didiskusikan, terus bisa dicocokkan juga dengan materi gambar yang ada di dalam papan ini. Seperti ini. Kemudian untuk proses alur dalam penggunaan media pakapin ini, yang pertama adalah seperti biasa guru itu menjelaskan materi yang akan dipelajari hari ini atau waktu itu. Setelah itu, setelah guru memberikan materi, siswa dibentuk kelompok sejumlah kartu yang ada di sini, kantong yang di sini. Ini ada jumlahnya ada 9, jadi 9 kelompok. Apabila di dalam kelas ada 30 anak juga dibagi 9 kelompok antara 3 sampai 4 anak. Setelah kelompok terbentuk, perwakilan dari kelompok mengambil secara acak, mau ambil yang ini atau yang ini terserah dari siswanya mau ambil yang mana. Satu kelompok satu. Sudah semuanya mengambil satu-satu, kemudian siswa diberikan lembar kerja siswa seperti ini. Nah, lembar kerja siswa itu gunanya untuk menuliskan hasil diskusinya. Kemudian siswa membuka materi yang ada di dalamnya. Ini seperti ini materinya. Nah, setelah diambil, siswa membuka isi materi ini. Nah, di dalam materi ini terdapat gambar yang disamarkan dan kemudian petunjuk atau clue untuk mengamati gambar ini. Nah, di sini ada mengamati dan ada literasi membaca, jadi juga membaca sesuai itu. Setelah siswa melihat gambar dan petunjuk ini, siswa berdiskusi dengan teman kelompoknya. Setelah itu siswa berdiskusi tentang materi ini. Setelah berdiskusi, siswa menuliskan
hasil diskusinya di lembar kerja tadi. Kemudian guru meminta siswa untuk maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya kepada kelompok lain. Setelah semua dari kelompok menjelaskan hasil diskusinya, guru membuka papan kantong pintar ini. Nah, kemudian siswa mengamati dan mencocokkan apakah hasil pengamatannya itu cocok dengan gambar yang ada di sini. Dan siswa dinyatakan berhasil apabila hasil pengamatannya dari kartu cocok dengan gambar yang ada di dalam media Pakabin ini. Jadi media Pakabin ini sangat fleksibel, bisa digunakan untuk jenjang manapun asal disesuaikan materinya. Jadi itu tadi telah penjelasan tentang alur penggunaan media Pakabin. Untuk alur pengembangan yang saya gunakan atau alur penelitian itu, yang pertama adalah saya sebagai peneliti melakukan pretest kepada siswa terlebih dahulu tentang materi yang akan digunakan di dalam media Pakabin ini. Setelah melakukan pretest, kemudian uji coba produk ini. Setelah melakukan uji coba produk ini, siswa diberikan post test dan diberikan angket motivasi. Nah, apabila dari motivasi siswa merasa senang dengan menggunakan media ini, berarti dinyatakan motivasi siswa meningkat. Dan apabila hasil post test siswa lebih baik daripada hasil pretest, berarti hasil belajar siswa dianggap berhasil. Karena sesuai dengan rumusan masalah yang saya gunakan di dalam skripsi itu, yang pertama adalah kevalidan dari media Pakabin ini, kedua adalah keefektifan dari media ini, dan ketiga adalah kepraktisan dari media ini. Kevalidan dari media Pakabin ini saya nilaikan kepada validator, ahli media dan ahli materi. Untuk keefektifan media ini, saya menggunakan hasil dari angket motivasi dan lembar pretest dan posttest untuk mengetahui motivasi dan hasil belajar siswa. Untuk yang kepraktisan, saya mengambil nilai dari lembar keterlaksanaan pembelajaran, yang dimana penilaiannya adalah guru yang menilai saat kita melakukan pembelajaran menggunakan media Pakabin ini. Itu tadi penjelasan saya tentang media Pakabin ini. Tempat untuk penelitian media Pakabin berada di SDN Sidoarjo 1 Tuban. Karena dulu saya pernah PPL di sekolah ini, sehingga dari dulu saya ingin melakukan penelitian di SDN Sidoarjo 1. Di sini subjek uji coba yang saya tuju untuk menerapkan media Pakabin berada di kelas 4 SDN Sidoarjo 1 Tuban. Untuk penelitian untuk mencoba ini media pembelajaran ini, media papan kantong pintar ini kakak bentuk seperti HP ya. Kan di sini jadi sudah pada itu ya, pegang HP ya, bisa pegang HP. Mainan HP sering mainan HP atau belajarnya jujur HP ya, sering main HP ya, berarti belajarnya sedikit. Kalau pegang HP itu biasanya di YouTubean atau main game main game paling banyak ya. Ya nanti sini belajar sedikit menggunakan media ini. Di sini pembelajarannya sudah sampai tema berapa? Tema 9 ya. Ini di sini nanti kakak pakai tema 8, subtema 1 di pembelajaran 3. Akan masih ada minat ya di tema ini? Sudah lupa. Kegiatan diawali dengan menjelaskan materi yang akan dipelajari, sehingga siswa memiliki pandangan tentang materi apa yang akan dipelajari. Setelah penjelasan, siswa diberi soal pretest untuk mengukur tingkat pemahaman siswa mengenai materi yang akan dipelajari.
Selanjutnya, mengenalkan media Pakapin dan pembelajaran menggunakan media Pakapin. Nanti bentuk kelompok ya. Nanti ambil kartunya ini berkelompok satu, nanti didiskusikan, nanti ada gambarnya. Gambarnya itu tapi agak dibulatkan biar kelihatan, jadi nggak kelihatan langsung gitu. Nanti gambarnya sendiri, gambarnya ini apa, ditulis ini apa, pekerjaannya apa, tempatnya di mana, dan jaraknya apa, terserah. Pokoknya ditulis sana kelompok. Akhirnya, pembelajaran menggunakan media Pakapin pun dimulai. Terus tempat bekerjanya di mana, di daerah mana, kalau bekerja naik transportasi apa, itu terus kasih penjelasan sesuai yang kalian tahu pekerjaan apa itu, baik deskripsikan sesuai yang kalian tahu itu aja. Dengan semangat luar biasa, siswa melakukan pembelajaran menggunakan media Pakapin. Bisa dilihat bagaimana antusiasnya siswa saat melakukan pembelajaran. Untuk pembelajaran sangat seru dan menyenangkan, tapi mohon maaf karena tidak terekam sebab kameramen tidak fokus. Setelah pembelajaran selesai, siswa diberi pos tes untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa meningkat. Ini gimana pelajaran hari ini, menyenangkan nggak? Nah, kalau kakak jadi guru di sini enak? Bisa dilihat betapa senangnya anak-anak setelah mengikuti pembelajaran menggunakan media Pakapin ini. Terima kasih. Kalau kakak ada salah kata, kakak mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan media papan kantong pintar sudah baik. Anak-anak sudah memahami apa yang Anda sampaikan dan bisa dalam penggunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumila, Kepala SDN Sidoarjo 1 Kecamatan Tuban. Mohon izin, saya akan menyampaikan pesan dan kesan selaku kepala sekolah terhadap kegiatan penelitian pengembangan yang dilaksanakan oleh Saudara Ahmad Soleh dengan NPM 11191700006 mahasiswa Universitas PGRI Ronggolawe Tuban telah melaksanakan kegiatan penelitian pengembangan dengan judul pengembangan media Pakapin papan kantong pintar berbasis literasi di kelas 4 SDN Sidoarjo 1 Kecamatan Tuban. Pesan saya, alhamdulillah baik, penelitian ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh Saudara Ahmad Soleh. Kemudian alhamdulillah hasilnya juga bagus ya. Dari sisi motivasi siswa meningkat ya, dari 70% menjadi 94%. Kemudian hasil belajarnya dari 75% menjadi 94% ya. Untuk saya mudah-mudahan kegiatan Saudara Ahmad Soleh ini bisa menjadi motivasi dari seluruh GTK yang ada di SDN Sidoarjo 1 Tuban untuk tetap juga melaksanakan
pengembangan baik itu terhadap media maupun model-model pembelajaran demi prestasi siswa kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Caci. Di sini saya selaku dosen pembimbing dari Ahmad Soleh. Saat ini Mas Soleh sedang melakukan penelitian di bidang pendidikan, khususnya di pengembangan media pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Mas Soleh ini merupakan tugas akhir pada jenjang pendidikan S1, yaitu skripsi. Media pembelajaran yang dikembangkan oleh Mas Soleh yaitu Pakapin, Papan Kantong Pintar berbasis literasi. Diharapkan melalui media pembelajaran Pakapin berbasis literasi ini, hasil belajar dan motivasi belajar peserta didik dapat mengalami peningkatan. Model pengembangan yang dilakukan oleh Mas Soleh yaitu ADDIE, Analyze, Design, Develop, Implementasi, dan Evaluasi. Sampai saat ini Mas Soleh berada pada tahapan I atau implementasi. Selama pembimbingan, saya aktif melakukan pembimbingan secara online, yaitu melalui WA dan Google Meet. Akan tetapi Mas Soleh ini sangat aktif dalam bertanya, kemudian dia juga sangat semangat dalam melakukan pembimbingan. Sampai saat ini saya baru melakukan pembimbingan secara tatap muka 1 kali dengan Mas Soleh. Akan tetapi revisian yang direvisi oleh Mas Soleh itu hasilnya relatif atau cukup maksimal, dan waktu pengumpulannya pun sangat cepat, jadi tidak terlalu lama saya menunggu hasil revisian dari Mas Soleh. Untuk semangat dan komitmennya semoga tetap terjaga hingga akhir penelitian, dan saya harapkan Mas Soleh tetap konsisten dalam melakukan penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk video hasil penelitian saya. Terima kasih untuk para guru yang telah membantu dalam penelitian, dan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing saya selama ini, dan terima kasih kepada siswa kelas 4 SDN Sidoarjo 1 Tuban yang telah semangat dalam mengikuti pembelajaran menggunakan media Pakapin. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Built an empire of stars.